alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, wal musyahidin wal musyahidan, yang hadir di Masjid Sa'ad bin Mu'az, Tanjung Rambutan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali menyambung kaji setelah cukup lama cuti. Ada sebulan? Oh, lebih ya? Alhamdulillah, cukup untuk membuat kita lupa. Alhamdulillah. Dan malam ini istimewa, karena kembali ke zaman Qobwa. Dulu kan awak pakai pelito kan? Tak ada listrik dulu. Tapi ngaji tetap ngaji. Dulu pelito basok. Hitam maut hidung dek asok. Alhamdulillah kini lai ada lampu emergency. Listrik je. Kini ya? Ke listrik je kan? Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kalam capek ngantuk dah. InsyaAllah capek lah sudah. Atau diangin tak mau terlolok dah. Itu dia nyoba lah biasong bah bakipe biasong bah basi. Alhamdulillah. Jadi balik ke natural. Mudah-mudahan Allah berkahi keberadaan kita, dan jangan lupa banyak-banyak berselawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baru Hasan dah ajak bawah nus. Kalau pakai mi ada gak ajak kan? Ajak dah pakai mi lah bang. Alhamdulillah. Taib, kembali kepada kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Sekali lagi kami atau kita membahas kitab-kitab syekh ini, karena orang selalu memfitnah syekh tapi dia tak paham kitabnya, tak pernah membacanya, sehingga lahir fitnah-fitnah. Dan resikonya awak baca kitabnya kau ada fitnah aja jadi. Iya. Jadi inyo nak paham, sabu dah awak nak ngerti. Tapi jangankan kita, Allah saja, Nabi saja yang menjelaskan kalau hati nak amuh, tak nemo. Sah? Asal kan tak kan pada awak pada Nabi jalan kan? Tapi Nabi sendiri yang jelaskan, mereka tak mau. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya tidak bisa menerima hidayah itu, memaksa orang di mana tidak bisa. Tapi menjelaskan bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk kita yang Allah kehendaki. Baik. Sudah kaidah berapa kita pelajari? Ats-tsalitsah. Kaidah pertama, bahwa orang-orang musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka di Makkah waktu itu pertama kali, semua mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mengatur sistem alam raya ini dari langit sampai bumi, dan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Hampir tidak ada masyarakat Mekah yang tidak mengakui itu, kecuali sedikit segelintir orang-orang yang disebut Dahriyin. Tapi yang umumnya kaidah atau akidah umum di Mekah, mereka mengakui Allah pencipta. Dalil Al-Quran banyak sekali, sudah disebutkan oleh Syekh sebagiannya, dan kita sudah sebutkan pula dalam mensyarah kemarin ayat-ayat yang berkenaan. Yang kedua, kaidah kedua, orang-orang musyrikin yang diperangi Nabi, yang kaidah pertama menjadi
Tidak, yang demikian itu tidak otomatis menjadikan mereka orang Islam, orang beriman. Itu menunjukkan bahwa para nabi itu diutus bukan hanya untuk mengikrar tauhid rububiyah, tapi lebih kepada tauhid uluhiyah. Karena kesyirikan yang terjadi pada umumnya pada tauhid uluhiyah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada kaidah kedua, yaitu bahwa orang-orang tersebut meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka itu mengambil atau beribadah kepada selain Allah itu dengan tujuan perantara itu sebagai syufa'a, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Punya dalil mereka? Ada. Dalilnya apa? Dalil akal dan perasaan. Dalam pikiran mereka, orang-orang saleh itu atau malaikat-malaikat itu, nabi-nabi itu adalah orang-orang dekat kepada Allah, pejabat-pejabatnya. Oleh sebab itu, kalau nak dapat hajat dari Allah, butuh kita orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya? Ada. Tapi dalilnya batil. Sebab bertentangan dengan dalil yang lebih tinggi, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Nabi SAW juga mengajarkan idza ista'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Allah Subhanahu wa taala juga berkata wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di ayat semuanya begitu, dan praktik oleh Nabi dan para sahabat. Destinasi wisata religius oleh sahabat? Tidak ada. Tidak menjadi destinasi wisata religius. Tidak menjadi tempat meminta-minta hajat. Berarti kuburan Nabi keramat apa enggak? Kuburan Nabi di mata sahabat tidak masuk kuburan keramat dengan pemahaman orang sekarang, ya. Dengan pemahaman orang jahiliyah dan pemahaman orang sekarang. Orang jahiliyah juga. Tuan-tuan masih ingat tak? Di awal Islam ziarah kubur boleh tak? Di awal Islam boleh ziarah kubur? Dilarang kan? Apa dalilnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang di awal Islam? Lalu dibolehkan setelah di akhir-akhir? Apa dek? Anak-anaknya lah mulai ngatua. Apa dilarang di awal Islam? Akidahnya belum kokoh. Karena di zaman jahiliyah banyak orang mengeramatkan kuburan. Jadi kalau dibolehkan, takut nanti terbawa lagi ke akidah lama. Contoh, waktu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Allah berikan kemenangan ke Nabi SAW. Makkah kembali ke pangkuan Islam setelah sebelumnya dikuasai kaum musyrikin. Sah?
Iya kan? Sampai Nabi terusir, orang sebaik itu terusir dari Makkah. Iya, nah heranlah kalau ada orang nanya boleh jadi bupati wak ianya walau nang lu sadonya. Ini puangnya jahiliyah itu masih ada, puangnya masih ada. Ya zaman memang dah. Nah, boleh. Cara-cara jahiliyah itu masih banyak diwarisi. Karena semuanya punya dalil. Dalilnya apa? Dalil akal. Semua yang pakai dalil akal lalu menentang dalil nakal syariat pasti golongan. Bang, semua yang gunakan akal menentang syariat dalil pasti golongan. Payah nyobu ini sosek. Payah nyobu golongan sesat. Karena yang buat sesat Al-Quran dan Sunnah, yang buat sosek akal dan pikiran, perasaan. Kan kalau orang mau pakai pikiran kan masuk kan? Uang jalan langkah alam bang. Masuk enggak? Kan ya? Bangnya, hati-hati ada kolamnya lah. Biasa jalan kolam menyudinya. Nah, sudah itu masuk alam tabik tu. Ikut enggak kolam tabik. Ini masuk asok. Orang masuk asok pasti terperosok. Sah? Nah, makanya ibaratnya kini kalau berjalan tuan-tuan pakai lampu jalan torang. Sah? Tapi kalau tanpa lampu atau lampu hiji, lampunya hiji. Tahu hijinya? Mana lah be? Hiji dah be. Senter kuang baterai. Tak jawab be. Lampu tak berminyak. Mak payahnya buat ni. Tahu sebut contoh. Contoh lah mat. Lampu mat. Layar HP cuba. Ya. Ada layar torang. Sah? Layar torang. Tak ya lo nunjuk tuan-tuan ya. Torang kan? Sah? Kini dikuang. Dikuangnya. Mana torang tadi je gini. Torang tadi kau nama iji. Lampu hiji. Kayak tak maju sebalik. Jadi kaum musliman lampu low bed. Low bed. Jadi kalau lampunya sedikit itu namanya lampu hiji. Mana yang terang wahyu daripada akal? Terang wahyu. Makanya orang yang berjalan tanpa wahyu memperturutkan akal pasti tersesat. Nyata tu dah tuan-tuannya, akal tu ujung-ujungnya ikut hawa. Hawa atau hawa? Hawa tu apa? Nama surah apa? Hawa. Sama je ni. Hawa tu keinginan. Keinginan tu lahir dari mana? Maklah tu nak jawab keinginan tu lahir dari mana? Dari seleu. Dari pikiran, sah? Apa dia ingin abang nak nikah dia? Menurut pikiran abang, seorang je bahagia. Kalau dua, lebih lelek. Itu pikiran abang. Sah? Sudah itu, air pertama boleh wawak. Dalam pikiran, damai, sah? Satu aja bahagia luar biasa. Apalagi? Dua, menurut pikiran dan perasaan. Di mana lahir pikiran? Dari akal. Sah? Di mana lahir perasaan? Dari hati. Jadi kata hati, kata pikiran melahirkan keinginan. Keinginan itu bahasa Arab hawa nomo. Hawa. Jadi kalau tuan-tuan beragama ikut keinginan, selesai tak? Selesai. Tapi kalau ikut Al-Quran dan hadis, selamat. Makanya Nabi katakan, saya tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalau kalian pegang, kalian tak sesat. Yang pertama akal, ya. Yang kedua perasaan. Salah Dan. Mak tolak tuan-tuan nyolak Dan ni. Kalau bagian kau tolak nyolak. Yang betul? Al-Quran, Sunnah. Tak sampai akal yang Nabi dah.
Nabi tahu sesatnya seluruh orang sesat. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara ikut pikiran dan perasaan. Perasaan itu pikiran perasaan berakumulasi menjadi hawa nafsu. Sah? Nah, hawa dan nafsu tidak selamanya bertentangan. Kalau yang sesuai, alhamdulillah. Menikah sesuai dengan hawa? Sesuai dengan wahyu? Sesuai. Selesai enggak kalau mau menikah? Walaupun nikah bodoh. Selesai enggak? Kalau ada orang menikah lagi, sesat enggak? Kenapa enggak sesat? Karena hawa dan nafsunya sesuai dengan wahyu. Wahyu boleh ada enggak? Boleh enggak? Kayunya boleh enggak boleh. Jadi tidak bisa disesatkan. Nah, tapi apa dia bantah untuk kira itu? Apa dia bantah? Apa dia bantah? Dia hawa juga. Kan hawa juga. Tanyakan Muhammad tu. Dia apa dia wanginya bini, laki bini dia? Dia kan sabut dia tak Allah Ta'ala wangi ada. Kan dah sabut dia dah. Tak apa? Hawa. So, apa hawanya? Laba bini dia takkan sayang jika dan lecon nolak. Gaji nolak 3 juta pun untuk dia kini. Lah bagi. Isu banyak boleh di situ. Sah? Jadi kiornya semakin banyak anak, zoki semakin sakenek. Ternyata salah. Banyak anak, banyak ada rezeki. Rumus Allah, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi kecuali Allah tanggung rezekinya. Tapi di pikiran ibu-ibu, rezekinya tergantung pada suaminya. Makanya kalau bini je mereka pasti berkurang bagian dayan. Sah? Padahal kadang-kadang di awal pertama ditambah dia laki, nyali yang anak. Kan kalau lihat anak ditambah dia kan. Kalau kamu akak, itu jadi kuangi dah. Itu masalah. Dia apa ngiwangi? Dia hawa. Dah ada cerita Allah Ta'ala nyuruh wangi, dah ada dulu. Ada suruh Allah Ta'ala. Bini tua wangi ke bini muda? Enggak. Ada kewangi ibu-ibu kata jadi. Udara langit je kaji. Angin pula. Dan sekadar buat contoh tak jua tu weh. Contoh dia tak mampu marah. Ni kok. Ha? Apa pahamnya? Alhamdulillah. Ni senang kalau banyak cerita tak jadi kau jur. Ni kalau banyak cerita tak jadi. Kau jurnya nonok-nonok aja tu jadi tu. Kalau lah nonok aja pak dia, tu lah kadok-kadok hilang. Apa tu coba. Tapi kalau banyak cerita je ndak iya tu. Nah, ni biasa nampak nyoga dong pernah akui, sah? Ya enggak? Kalau ndak takui ndak akan nyoga. Nah. Ini contoh, ikut hawa tersesat. Makanya kodoknya berpikir yang tidak baik. Ibu-ibu tadi, sah? Awas kalau pulang bekonnya. Dan lopel lolok dilunya. Kan ya? Pikiran elok pikiran buak. Kan ya? Lebih lolok. Pokok pas lagi dan langsung ke pengadilan agama minta cairnya. Kecil lama dah. Dah sudah cair kecil lama dah. Jadi itu bau nyose. Nak balik lagi atan lagi ansi. Nah ndak mau tololok. Walaupun sudah itu dah pilih ganti misalkan, tapi lama juga deh. Sah? Banyak masalah. Gara-gara ikut hawa. Maka Allah katakan, Nabi katakan, Allah katakan, ikut yang diturunkan, jangan ikut hawa. Ittabi' ma unzila ilaika wa la tattabi' ahwa alladzina kafaru. Jangan ikut hawa keinginan orang-orang kafir itu. Contoh konkret, Nabi SAW diperintahkan untuk menyalahkan akidah orang musyrikin.
Keinginan orang musyrikin jangan menyalah-nyalahkan. Sah? Ni wong salah ya sawangi-wangi dia salang. Tapi kalau orang batu wangi salang. Itu dia buat salah juga. Orang buat salah, wangi tak disalahkan? Wangi kan? Orang yang tak salah? Wangi tuan-tuan. Orang tak salah tak ada isu tu. Kalau kan sampai kalau sampai dan ceramah sini tentang bahaya bid'ah, orang yang tak suka bid'ah sampai wayanya. Nah, kan itunya. Tapi kalau ada orang suka bid'ah di situ, itu kau jom biar orang itu kau jomnya. Jangan ngajinya lah Wahabi kusannya, wah macam-macam kalau tabi. Apa sebab? Sebab dia suka bid'ah. Tentu tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Gale. Atau tersinggung belek. Itu kan makan. Mau belek ke pengaji. Makanya tak kan? Jangan bawa belek pengaji dia bawa akal pikiran yang jernih untuk cari ilmu. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT karena mengikut hawa. Hawa itu lahir dari pikiran dan perasaan. Wa jalandu Allah berfirman, ya, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tak masuk kaji lah. Nya buya dan tak lu kecen tak berilmunya. Kan kadang buya gadang namanya. Kalau angku kan buya kacik kan. Angku muda lah kan. Tanpa hebat orang tu lah pada orang muda. Dalunya makan kawak berdawak lah kan. Nanti kan dalunya kan kawak berdawak lah. Kecen dia dalu makan kawak lah ya. Sehat pada yang makan keju. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Rahmur. Tadilah katakan Rasul sendiri yang mengajak, menjelaskan, tidak mau juga orang tu ikut. Apa sebab? Dipalingkan oleh hawa dan pikiran. Kalau ikut Muhammad gaya poca wadenya. Kalau tetap bertahan dengan tradisi nenek moyang, awak bersatunya. Akhirnya pocanya tu salah satu. Nah, poca. Tengoklah. Nah, masuk ke yang ketiga. Bahwa orang-orang yang Nabi SAW menang dalam dakwanya di atas mereka, pada awalnya mereka itu adalah orang-orang yang berpecah belah dalam masalah sesembahan. Tak sama sembahannya lah. Ada yang menyembah malaikat. Sah? Ada yang menyembah nabi. Ada yang menyembah orang saleh. Ada yang menyembah patung-patung, batu-batu, pohon-pohon. Sah? Kan tadi cerita nanti tergantung tadi ya. Ketika selesai Fathu Makkah, Nabi menuju Hunain. Dalam perjalanan, orang-orang yang baru masuk Islam itu melewati sebuah pohon. Tengok, pohon untuk menjadikan pedang-pedang mereka sakti. Apa nama kalau kawat tiboro? Tang kayu, tompek mengawin pedang-pedang, tombak-tombak, panah-panah, kalau lah ditang itu dalam waktu tertentu, itu sudah itu bopai porang. Deh, pedang tu bisa bola gunung deh. Sakti deh. Ada sampai begini? Ada sampai sekarang? Tak sih, kau tanyong lah. Keyakinan umat hari ini ada tak seperti itu? Masih ada. Malam surah tu. Tentu malam surah. Tak habis tentuan ya. Ada istilah malam surah itu untuk mengulang kesaktian keris. Udah di budaya Jawa ada tuh. Ada Jawa sekarang tak? Ada deh. Ada malam surah. Apa memang ya? Jadi keris itu dibasuh kembali dengan air tertentu yang sudah disiapkan. Dia berkeyakinan kembali sakti. Jadi ketika mereka lewat di pohon yang dulu di masa jahiliyah mereka menggayutkan pedang-pedang mereka di situ,
Mereka minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Allah, buatkan pula untuk kami kayu sakti supaya kami dapat pula seperti mereka. Kan orang-orang di Hunain masih memakai tradisi itu. Supaya pedang kami sakti pula, sehingga berperang kita menang. Sah? Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, inna hasanan. Inilah yang saya maksud. Kalian akan mengikut cara-cara orang terdahulu. Apakah kalian mengatakan kepada saya, kama qala Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kalian nak seperti Bani Israel dulu, baru saja selamat dari kejaran Fir'aun sampai ke tanah Palestina. Apa yang nampak dah? Nampak pula orang-orang di sana menyembah patung. Tu cinan lo mereka. Musa, buatlah kami patung contoh mereka. Subhanallah. Lalu kata mereka ingin pula seperti itu. Jadi Nabi menyamakan orang yang minta pohon sakti tadi dengan orang yang minta Tuhan berhala. Pahamnya? Nabi menyamakan antara minta pohon sakti dengan minta dibuatkan berhala. Boleh buat berhala? Enggak. Berarti boleh enggak membuat keramat? Enggak, kan sama. Jadi minta pohon sakti disamakan oleh Nabi dengan orang yang minta dibuatkan berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Apakah kalian nak seperti Bani Israel ketika berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan kami Tuhan seperti Tuhan yang mereka miliki, yaitu berhala patung-patung. Nabi menyamakan sahabat yang minta pohon untuk mensaktikan pedang-pedang, mensaktikan ya. Sampai menyaktikan kan tak paham dah. Membuat sakti pedang-pedangnya sama dengan minta dibuatkan berhala. Berarti boleh tak minta pohon sakti? Minta kuburan keramat? Tidak. Disamakan oleh Nabi dengan minta dibuatkan berhala. Jelas kaum muslimin. Jadi sebenarnya syirik itu bukan menyatukan, pasti membuat orang berbeda. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang menyembah ini, menyembah ini. Kalau banyak Tuhan, itu sealiran saudara? Enggak. Akhirnya terpaksa kodok minum paracetamol. Sesama syirik tak boleh saling mensyirikkan. Makanya jangan harap Iran akan mengatakan kepada ahli kuburiyin, oi kalian salah dunia. Tak mungkin, nyenyo sama. Makanya banyak orang-orang yang suka menyembah-nyembah kubur, minta-minta ke kuburan, akan menjadi fans Iran daripada Wahabi, dan pasti anti Wahabi. Yang akan menegur perkara ini hanya orang-orang Wahabi di zaman ini ya. Kalau zaman dulu hanya Nabi, setelah Nabi hanya sahabat Nabi, setelah sahabat hanya pengikut Nabi. Nah, kalau zaman sekarang namanya Wahabi. Makanya jangan heran ketika terjadi perang sekarang, banyak yang menyeberang membela Iran walaupun aswaja. Sebab bagi mereka Iran itu pahlawan. Apa sebab? Tak pernah nyinggung awak doang. Bezo je Wahabi. Pai tahlilan la bid'alonnya, pai ke kuburan la syirik lohnya. Sah? Buat tapung tawar. La amalan Hindulunnya. Wa buat apa? Kenduri. La nuwe-nuwe yang India lohnya. Akhirnya Wahabi tukang salang. Kalau Syiah dia tak tiap nak nyinggung awak, artinya ikuti warna elok. Apa sebab? Ancaknya awak sodoh. Kalau Wahabi,
buat dan salah awak sodor dah. Antu orang tadi dia. Orang buat salah paling ndak leo di sabit salah. Nah, makanya orang Iran kan ndak salang-salang ada dah. Apa kan salangnya sama awaknya nya. Kan ya. Kalau yang buat kuburan keramat, kami punya masyhad. Sah? Yaitu kuburan-kuburan yang ada di masjid. Kalau kalian buat tahlilan, kami je kecen ndaklah nawah adalah tahlilan kami. Kalau kalian buat haul, acara haul, kami paling banyak haul. Haul Husain, haul Iko, haul Itan, pokok ada sudah. Apa boleh? 3 air, 7 air, 4 air, 40 air, 1000 air dan sebagainya di situ Jombia. Maulid Nabi di situ Jombia. Itu kan disalang di Iran tu. Kan disalang dah? Tak. Makanya janganlah bongi tuan-tuan. Ya, jangan kita singgung bodohnya memang samunya. Cara pikirnya juga sama. Ndak apa jojo meninggal sunnah Nabi dah, ndak apa jojo. Buat yang bawa bid'ah tak ada masalah. Nya memang Iran sandi tujuh. Sunnah tinggal saudara, bid'ah dibuat saudara. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sesama syirik mereka tak boleh saling menyalahkan, karena memang kalau disalahkan ya salah lo adanya, bantau adanya. Oleh sebab itu jangan saling menyalahkan. Nah, apakah itu jalan keluar yang baik? Uang basalah noniko pencilok, uang sabu itu cilok dan sabu uang beko judinya kan, niko berjudi, niko berzina, niko korupsi, iko apa tu kau buat tanah uang je buka enggak, dah buka lekonya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bersama dalam keburukan, tidak saling membenarkan. Itu yang menjahiliah. Wong masalah Leo tidak macam itu. Leo tidak macam itu wong masalah. Leo. Tapi orang lui-lui Leo dengan itu roh. Tidak. Makanya kaum muslimin banyak orang-orang yang korupsi saling menutupi kan? Sah? Bekor rezim sebelumnya sabun ke rezim sudah. Weh, uang lelok mah. Kalau ndak ada nasung uang kau hanya. Uang banyak jopong masalahnya kan. Akhirnya sesama bersalah tak saling menyalahkan. Tapi orang-orang yang ingin menjaga negara ini, menjaga keadilan, menjaga kemakmuran, menjaga kesatuannya, menjaga kesehatannya, menjaga kemajuannya, pasti tidak senang melihat itu. Sah? Mereka lah yang akan bergerak untuk menegakkan kebenaran, meluruskan yang bengkok. Cuma resikonya alun bacito le kadang lah masuk. Sahih? Alun sampai bacito lah masuk. Kadang-kadang memang salah cito lo kadang berlebihan kadang. Nah, tapi kalau Nabi alaihissalam dan para pengikutnya tidak berlebihan, karena demikian Allah dan Rasul mengajarkan. Sehingga Nabi alaihissalam mau tidak mau, diterima atau tidak terima, wajib mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, disinilah Nabi diutus dulu, bahwa Nabi alaihissalam harus lantang berdakwah di depan orang yang sembahannya bermacam-macam. Mereka sebenarnya tidak bersatu, cuman karena menghadapi Nabi dan pengikutnya mereka bersatu. Sama sekarang Amerika, Iran dan Israel berperang, nanti selesai mereka berkawan lagi. Nah, tapi banyak orang kita yang tidak paham. Tambah lagi komentator-komentator di media tuh banyak buzzer sih ada liberal di dalamnya. Sehingga auzubillah yang lemah-lemah, yang hanya modalnya pikiran dan perasaan, akan dibuai oleh retorika orang. Sampai ada, subhanallah, sedih saya. Ya, sudah orang-orang dosen, pemikir, pengamat, ya bahkan ustadz masih terpengaruh dengan semboyan Syiah bela Palestina. Bahkan dia mengatakan satu-satu negara yang bela Palestina hari ini hanya Iran.
Tu apa cara? Nyendak tahun tu. Kan tak habis. Nyendak berdiri di atas asas yang kokoh. Tak berdiri di atas asas yang kokoh. Dia hanya semuanya pikiran, perasaan. Wallahu musta'an. Tapi gimana lagi, kita hanya bisa memohon pada Allah SWT untuk beri hidayah kepada orang-orang ini. Nah, kalau jelaskan nanti doa awak makan ya. Ngarap apa tantu nya. Ngarap apa tantunya. Bah polo cara. Nya kadang ndak lagi nek pede awak dah. Orang Arab tu mesti belajar Islam kepada orang Indonesia. Apun kan belajar di Indonesia Islam Nusantara. Hah? Islam yang banyak aliran sesatnya. Ya, artinya seluruh aliran boleh dihidupkan. Ya, orang Arab tak perlu itu. Khususnya Arab Saudi, mereka kan pernah dulu komite Hijaz dulu kan mengirim utusan nak bertemu raja supaya jangan dilarang orang begini macam-macam. Dijawab oleh raja bahwasanya kami takkan melarang orang berbuat kebaikan selama itu kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah, takkan pernah dilarang. Tapi menegakkan hal-hal yang dilarang agama kami tidak akan membiarkan. Itu jawaban raja. Ya kan mereka ingin kubah-kubah para wali itu jangan diruntuhkan. Tentu kubah para walinya. Ukuran keramat kan batuk dulu sebelum zaman Saudi kan, masa Turki Utsmani dulu. Kuburan Utsman batuk, kemudian Khadijah bangunan kan. Kuburan pokoknya atau ponu dek sampai 4 tahun 2 situ. Akhirnya datang Saudi, semuanya diruntuhkan. Siapa yang suruh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isaulah kaum tua di Indonesia. Kaum tua, tahu untuk kaum tuanya? Ya, adalah ormas kaum tua, ada orang kaum muda. Kalau Muhammadiyah dulu dianggap ormas kaum muda. Nah, yang selebihnya adalah kaum tua. Risau mereka. Akhirnya kirim komite. Nah, tetapi jawaban raja jelas. Kami takkan menghalangi mazhab apapun. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, asal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena memang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Asal sesuai, hidup. Kalau tak sesuai, terpaksa dihentikan. Makanya sampai-sampai tempat Nabi disusukan, dulu ada pelangnya itu, balada apa namanya, tempat Halimatus Sa'diyah tu. Tapi sebanyak-banyak orang kau kian pergi ambil tanah, ambil batu. Suabi lo tanah Arab tu dia pulang dia oleh kan. Artinya banyak keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Akhirnya situs itu dikaburkan oleh pemerintah Saudi. Pelangnya dihilangkan, tempat tanda-tandanya dihilangkan, sehingga ambo ketika jalan kau kian payah lo mancai. Dia balik kan. Sensitannya, tanya ke badui sitan kan. Dah lah terlampaunya. Akhirnya sampai juga. Karena Usama nak basuh tempat itu kan, basuh dalam sirah Nabi di pelajarannya di SD deh, yaitu Badiyatu Bani Sa'ad, tempat Nabi menyusu dididik waktu kene. Aburong kau kian binya. Awak mulai tahun kita tak pernah sampai lah. Ainyo atau gedenya sampai jadi. Nya tak ada kira mau jauh sih. Nah, dari Moka ke Taif kan 78 kilo lah. Hanya di Taif lah sekian kilo lah. Allah musta'an. 6 bulan lama duit sosek tadi. Alhamdulillah. Masuk waktu? Ya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله asyhadu an la أشهد ilaha أن محمد رسول الله asyhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة La haula حي على الصلاة la haula wala quwwata حي على الفلاح la haula wala quwwata حي على الفلاح la haula wala الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله wa nashhadu an la Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati Baik, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beberapa dalil tentang masalah itu sudah dijelaskan oleh Syekh sebelumnya. Itu dalil tentang orang yang menyembah menyembah orang-orang saleh atau malaikat. Nah, sudah disebutkan kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil tentang penyembahan terhadap matahari dan rembulan. Qauluhu ta'ala, wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula pada bulan, tapi sujudlah kepada Allah saja. Memang ada, sampai hari ini masih ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian tentang malaikat, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Nabi Isa itu tak pernah nyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuan-tuan tandingan. Alhamdulillah. Dan hujan pun turun. Kalau turun hujan, saya pulang murah. Ayo, nah. Allahumma sayyiban nafi'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Jadi ini juga karena ada klaim dari sebagian bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Berarti kalau anak perempuan Allah berarti kalau anak perempuan Allah berarti Tuhan yang harus juga disembah. Sebagaimana ketika mereka mengklaim Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, sehingga mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Kemudian dalil tentang larangan menyembah para nabi. Allah Ta'ala, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, pakai je lah. Lah terlangsung mah. Tahu je lah kada sama murid mer. Nah. Atau anta qulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah.
Apakah engkau yang mengatakan kepada masyarakat, kepada umatmu, itu jelain lu kok mati? Taib. Dan mati tak salah tu. Taib. Tak ada mati lah. Taib. La tattakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang katakan kepada umatmu, jadikan saya dan ibu saya sebagai sembahan selain Allah? Apa kata Nabi Musa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, subhanallah, tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan hak saya. Sah? Disembah tu bukan hak Nabi Isa. Orang soleh, sesoleh apapun tak boleh disembah. Nah, berarti Nabi diutus kepada orang yang nyembah Nabi Isa, sah? Yaitu Bani Israel, yaitu orang-orang yang Nasrani. Nah, la ilaha illallah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku tanpa saya sebutkan, engkau sudah tahu ya Allah, sah? Wa la a'lamu ma fi nafsik. Saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Nah, innaka anta allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Sedangkan dalil larangan menyembah orang-orang saleh, firman Allah SWT, ulaika alladzina yad'una yabghuna alwasilata wa yad'una ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa mencari kepada Rabb mereka wasilah. Wasilah di sini adalah al-qurba. Al-qurba. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu. Maksudnya orang-orang yang disembah itu seperti para nabi, orang-orang saleh, mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, takut azabnya dan harap rahmatnya. Masa kalian minta pula pada mereka? Mereka sendiri berusaha mendekatkan diri pada Allah. Masa orang seperti itu yang kita minta pula pertolongannya? Paham tak? Tapi orang-orang yang menyimpang menafsirkan wasilah di sini sebagai perantara-perantara. Pada tafsirnya jelas dari Nabi SAW, al-wasilatu hiyal qurbah, yaitu mendekatkan diri pada Allah dengan apa? Dengan ketaatan, bukan dengan mengambil wasilah. Jadi orang-orang yang kalian sembah itu sebenarnya mereka juga mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Kenapa pula kalian jadikan sebagai sembahan? Nah, sebagai sembahan. Kemudian dalilul ahjar, dalil dilarangnya menyembah batu-batu, pohon-pohon, seperti dalam firman Allah SWT, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kau perhatikan Lata dan Uzza dan Mana sebagai Tuhan yang ketiga yang lain? Semua ini adalah batu-batu. Batu yang mereka pahat, lalu mereka buat seperti gambar Lata. Lata itu orang soleh dulu di musim haji, yalutus sawiq, yang banyak suka mengadon sawiq. Tidak sawit dia, sawiq, yaitu tepung, untuk dibuatkan roti untuk jemaah haji. Saking banyaknya dia buat roti gratis, tu gratis tu. Berarti orang soleh kan? Sama je Angku Saleh. Angku Saleh oh. Enggak apa tuan-tuan? Angku Saleh di piaman tu bang. Kan di gambar ada di makan banyak mah, enggak apa? Tentu sejarahnya. Ini dua orang suka beri makan uang dulu. Suka beri orang makan. Orang baik insyaAllah. Nah, akhirnya orang meletakkan gambarnya dengan harapan macam-macam. Ada yang dengan harapan pelaris, karena dianggap sebagai orang soleh. Ada juga sebagian yang bertanya, apa tak gambar? Nah, lita konang kami kini sehingga kami amula bersedekah. Itu langkah dua, langkah pertama dulu. Langkah pertama. Ansu-ansu. Ya, ansu-ansu. Nah, apa sengaja tanya, sebab kalau lah sampai kepada tahap mereka jadi pelaris, anda nak makan situ. Walaupun makan yang tidak disembelih. Makan goreng maco, makan ikan kan? Iyalah, kalau daging kan bapak bantai kan?
Kalau lah syirik kan siapa? Tak asal kan? Nah, makanya bertanya. Tapi dijawab pun ada. Iya. Apa buat si kobang ni? Contoh-contoh abim buat kan? Iko gambar orang itu. Apa gunanya? Kalau sabui dia tu nak laris di dagangan itu tak betul. Nah, terpaksa pilih yang lain. Sah? Ini pelaris tapi jadi tak laris jadi. Nah, ini iko kadang lama tu situnya. Ini ada sebagiannya lama dia makan di tompek. Sah? Kalau bawa pulang tak lama lagi lah. Nah, itu tak asli gitu. Ada pambui tu. Ada apa? Pambui, Allah musta'an. Maka jangan lupa baca Bismillah. Kau tak tahu nak bersama awak. Nah, kenapa? Kata Nabi nyebut kan, kalau anda baca Bismillah, ikut dia sama kita. Tapi kalau kita baca Bismillah, insya Allah mereka terhalang. Makanya jangan lupa baca Bismillah. Setiap makan, setiap masuk, setiap keluar, setiap berangkat, setiap pulang. Itu bahkan setiap kalau dan setiap bangun, setiap makan, minum dan seterusnya. Jangan lupa Bismillah. Jadi sebenarnya mereka lihatlah Lata dan Uzza dan Manat. Ini hanya patung-patung. Buktinya ndak yang la yadur. Ndak ada manfaat, ndak ada mudarat. Cuma kita langsung teryakini kualat kalau ndak nyambainya. Akhirnya takut kayaknya. Kan ya? Dulu kan lalu ku buat je cuba-cuba tunjuk wajib gigi sampai lakam. Mana apa buatnya? Wajib gigi tunjuk sampai lakam. Di mana? Tadilah masalah keyakinan itu. Nasallallahu alaihi wasallam salah tunjuk. Jadi ketika Nabi selesai Fathu Makkah, kan patung Manat itu atau Uzza itu kan di Thaqif, di Taif. Jadi ketika akan meruntuhkan patung itu, Nabi katakan siapa yang akan meruntuhkannya? Akhirnya yang maju Al-Mughirah ibn Syu'bah. Apa dia Mughirah bin Syu'bah? Apa dia jono maju? Inya orang kampung situ. Inya tu nak lu takut ikut patung dulu. Alah. Jadi tentu orang kampung inya. Tentu apa nomor comel-comel je orang nengok kan. Kau tak ngerti. Kau aku alat buat tentu je kan dia. Buat masuk Islam lah bagak pulihnya kan. Buat ngaji Rabu lah. Satu lah bapak tua lah kan. Baru dapat hidayah. Alainya lo nak apa maju tu dia. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Akhirnya maju dia. Kan di tempatnya agak ditinggikan itu. Biasa patung kan itu ditinggikan. Macam apa namanya? Kalau apa astaka tu boleh. Kalau untuk patung apa nama tempat lah. Bang sabarlah dah apa lah. Tak ada apa alhamdulillah. Nah, diletakkan depan yang tinggi, naiklah Mughirah tu. Pas nak sampai kata jatuh. Tak guling-gulingnya. Apa nyuang dia? Tu tianya. Masyarakat dah tu tianya. Tahu terbagak-bagaknya kan. Tu. Rupanya Mughirah sengaja jatuh untuk menarik perhatian orang itu. Ya, nak lain mereka ayat yusan masih baga alasan patung lagi kan itu. Sudah itu buat agaknya. Kalian tak ngerti kalian nanya. Tak apa-apa patung sudah itu diambil je kapak dia. Ancu. Kan tak ada manfaat. Kenapa kalian sembah sesuatu yang tak bermanfaat? Tak pula bermudarat. Kan itu juga dulu yang buat Nabi Ibrahim alaihissalam meruntuhkan patung-patung kan. Lalu datang orang dosa dokenya. Wah, antum sama antum patung kami Tuhan-Tuhan kami nya. Biabelah nangnya. Biabelah nangnya. Saya tengok tihannya dan kapan jadi tergantung kena ngadang doanya nya. Iya kan? Bal fa'alahu
kabiruhum hadza. Kalau kalian tidak percaya, tanya ke nak luku-luku ke. Kaya, kalau kalian tidak percaya, ini kadang-kadang kan tu nak kan ngaku dah kan. Kau ngaku dah, dapat nyabui dah. Menolak tak jurah. Jadi tanya ke nak kan banyak saksi mahal. Tanya ke fas'aluhum in kanu yantiqun. Cata tanya ke nya, ke ia bisa dia baca itunya. Kalau baca itu aja tidak bisa. Apalagi yang lain. Kan kalau baca itu aja tidak bisa. Apalagi yang lain. Akhirnya mereka baru balik pada diri mereka. Iya losannya. Sampai situ aja nya. Tapi kesombongan menguasai diri. Hawa nafsu menyeliputi hati dan pikiran. Akhirnya mereka tetap menyalahkan Ibrahim alaihissalam. Nampak je? Dia tetap je Ibrahim salah. Jadi itu jadinya bantah Amerika, Iran, Israel yang salah tetap Wahabi. Wahabi tak tahu lah. Nang kena serang dia nya. Tapi yang salah tetap Wahabi. Bata tuduh Wahabi itu Yahudinya. Tertuduhnya keturunan ya Yahudi. Yang nuduh nasab watu Nabi. Yang dan menuduh tu, tanya kayaknya siapa nombor datuangnya? Dah Nabi dia dah. Tu nasab uang lo kan dikaji-kaji dah. Tadi nan coba nanya kayak mahasiswa kan. Uang tatuang nama ayangnya. Lain nama datuang, lain nama datu ayang. Ndak abet ni. Entah sang lah. Orang sak nama ayang lain. Datuang ndak datu ayang. Ndak. Jadi tak sakit nasab awak tu. Tu mengaji nasab uang lah. Tu le mau le apa nombor le apa bahasa awak tu le mai tu. Nasab ijo ya dah habis dah mengaji nasab uang tu. Tu nabi nama datuknya. Datuk. Datuk ayah? Datuk ayah? Tak jurang. Datuk awak? Lain alhamdulillah. Dan camera abel. No. Tanya ke aman dah abel dah. Tanya ke apa-apa ada nabi lah. Akhirnya tanya ke manga. Alhamdulillah le apal dia manga waktu itu. Dapat nama ancak kesan Muhammad Ali. Panggilan Mi Ali. Itu dia namanya Ma Ali tu. Dan ubaskan. Jadi dari Muhammad Ali. Panggil kampung Mi Ali. So, ada buat keren sekali Ma Ali. Dasman Yahya Ma Ali. Badi adik ada sama kiranya. Nak le dia lupa nama datuk. Itu tiada bercerita tentang nasab orang Arab dulu. Orang ndak antuna nasab. Mana sumber? Kasan wasi aja Jenderal Iran. Kasan Yahudi pula tu Yahudi Austria. Hanya pakai bahasa orang dulunya, tak paham tak dia ngok je rantek yang bahasa Indonesia tu deh. Tak topik terjemahan tak. Nah, jadi walhasil jadi semuanya kalau yang mau berita tu orang kafir bisa temu. Kalau yang mau terima tu ahli bid'ah bisa temu. Enggak. Yang mana yang mau berita tu orang saling musuh Islam bisa temu. Tak. Alhamdulillah nasab mereka jelas. Yaitu bertemu dengan Nabi di Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Tu orang Arab atau orang Yahudi tu? Ismail. Datuk orang Arab atau datuk orang Yahudi? Orang Arab. Kecuali misal anak Ishak ni itu ya. Makanya mereka tu jelas nasabnya. Awak non tak joleh. Ketika awak tak joleh, kecil orang tu tak joleh. Anggaplah mereka orang Yahudi. Tu kalau masuk Islam tak boleh. Orang Yahudi tak boleh masuk Islam. Lain kan? Tu tetap jawab yang bawa Yahudinya lah. Ha? Taib. Inya misalnya orang Yahudi tapi masuk Islam, tak boleh kawannya. Ha? Tu Nabi bini orang Yahudi mah. Nabi ada bini orang Yahudi. Oi, ada bini Nabi Yahudi. Lai, siapa nama? Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ada kepala suku Bani Mustaliq. Tu sahabat Nabi, oh anak Yahudi, itunya.
Atau tuan-tuan atau sahabat mak Rasulullah bakal Yahudi hanya. Taib, boleh apa janji atau kerja sama Yahudi? Lain. Sah? Taib, boleh enggak uang Islam diperangi oleh orang kafir, tapi waktu terikat perjanjian dengan orang kafir tu, boleh orang tak tahu? Bela? Tak habis ni. Itu tak habis orang ngaji, tak habis apalagi orang tak ngaji. Ada zaman Nabi SAW ketika perjanjian Hudaibiyah, yang masuk Islam tak boleh ditemo dek Nabi. Kalau tak boleh Nabi kan tak boleh dilindungi lah. Padahal mereka terancam di Mekah atau tak? Terancam di Mekah. Akhirnya ke Madinah lah boleh masuk orang. Apa sebab? Terikat perjanjian. Tu kerja sama dengan musyrikin Nabi Nomoro. Memerangi orang Islam? Oi, itu dia ngerti, belajarlah agama dengan benar. Jangan melalui media aja. Jangan melalui YouTube. Dia duduk je ulama yang faham. Jangan duduk dengan ngaji-ngaji sambil dilapor. Lapor kaji-kaji. Contoh tadi tiada sumber berita, orang Syiah banyak atau Yahudi banyak. Ikut itu. Kita tanya dan sana ni sabutnya apa nombor Datuk haji-hajinya ya, dan ndak tu abilo haji ngaji nasab uang Arab nasab joleh sampai ten ke Nabi Adam. Kalau awak ndak jangan cerita je lah. Jangan sabut lah bapak dari Indonesia kan. Ndak ada jarang atau ada je film bosu dan lah. Non sampai nasabnya joleh. Contoh kami orang Domo. Ndak habis sampai ke mana bosu itu Domo tu. Haji apa suku? Piliang. Suku Jayan sana tengok dia. Nah. Tapi tentu hajinya di mana bosu awak? Kan ndak habis dah. Siapa Datuk Piliang dah? Ada baik tuan-tuan. Oi, apa suku? Domo. Habis Datuk di mana awak bosu? Tak suruh kan? Tapi sana juga ya. Jalan dah. Nasab tak habis gini nasab tu. Tu ngaji nasab Arab lah awak. Itu yang sabut ni tu nomor minta apa nomor minta bolang ke ayam apa istilah minta ada minta sisiak ke kalimbek nomor dia. Minta sisiak kalimbek nomor kan ya. Minta kukuk ke nak ke ayam nomor. Tapi ni minta kukuk kami musang. Minta kukuk ke ayam tapi. Ustaz. Ialah lawi ai cendoh. Jadi enggak usahlah ngaji nasab orang dulu, selesaikan nasab. Kalau ada nyebut itu ya Cina nasab haji dulu, lah putih nasab haji gak buat cerita nasab orang Arab. Kalau ndak nasab haji ndak selesai jangan cerita lah nasab uang lah. Sebab termasuk perbuatan jahiliyah mencela nasab orang. Ndak boleh mencela nasab orang. Nah, ndak boleh mencela nasab orang. Tapi kalau Yahudi, apa salahnya masuk Islam? Ndak boleh orang Yahudi masuk Islam? Tu tetap Yahudinya? Ndak. Pemahaman sosial di mana sosial? Dasar negara Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sosial. Nabi tidak sosialnya. Tonton sosial dan jangan ke Nabi lah. Ya? Namun cahaya ke Nabi lah pada ke Syekh. Syekh tak jalik tak mana. Sosial Wahabi itu di mana sosial? Dasar negaranya saja Al-Quran dan Sunnah. Nonya buat sosial itu Syekh dasar negara atau apa? Kan ya? Buku Montesquieu, Galileo, buku itu dipakai untuk dasar negara. Tidak sosial lah. Orang yang pakai Al-Quran Sunnah dasar negara sosial masuk? Tidak masuk lah. Akal sehat tidak masuk, syariat tidak masuk, kenyataan juga tidak masuk. Cocok amalan mereka, amaliyahnya yang tidak sesuai dengan amalan Nabi. Ini tidak zikir musamurnya. Bila Nabi mimpin zikir?
Weh, kau ahli hadis kau? Kan tamat ilhaya ilmu hadis kan? Ada wasura je hadis Nabi mimpin zikir bersama? Tak ada dia. Santan dia wasura je. Jauhan papa dan cik. Tak suara lah. Hanya tak maulid Nabi rinya. Cik. Pada Nabi mengatakan acara maulid Nabi? Ini kan terlepas boleh atau tak boleh dan tak sedang patut boleh atau tak boleh lah. Tapi kan mereka nyabutnya tak maulid Nabi. Taib. Pada Nabi mengadakan acara tu, pernah sahabat, tak boleh ada usasan. Mereka ikut Nabi nya ruang. Sah? Taib. Sabirnya Allahnya di hati pada ompeknya. Siapa nyabut? Allah sendiri nyabut rumah. Semastawa ila sama, Rahmanu ala al-arsy istawa. Kemudian Nabi nyabut, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika Nabi berdoa, ya Allah nya. Nyabut Allah nak di hati pun ya Allah je nya kan sama je banyak. Kan ya? Ya Allah kata kan kata mandang. Nunjuk kata. Nyabut kalau tanya di mana Allah Taala? Salah jangan salah tunjuk. Digigit sampai lock. Jadi dia mana salah? Ini nak ngaji sifat 20 orangnya. Cek dalil sifat 20 Al-Quran dan hadis. Kan ya sabut dia. Cek alam Allah Taala di langit Quran dan hadis takkan tahu ni. Cek sifat 20 Al-Quran dan hadis ada waswa? Tak juga. Bagi tauhid jadi 3 orangnya. Tak ada dalam Quran dan hadisnya. Ini bagi tauhid je bagi 3 je orangnya. Cuma tak masuk uluhiyah. Tak masuk uluhiyah. Kalau masuk uluhiyah. Kalau mereka tak, cek rububiyah aja nya. Itu masuk sekian asma sifat. Asma sifat kebanyakan batakwil sodo. Nah. Itu sabun dia membagi-bagi tauhid, nya sama-sama bagi tauhidnya. Itu ada ilmu akidah dalam masa Nabi, ada ilmu nahwu dalam masa Nabi, ada ilmu usul fikih dalam masa Nabi, tak jadur. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Awak nak boleh inya dibuat je dia. Ya bang. Faham tak? Itu mungkin sosek uang undang-undang dasar negara Al-Quran Sunnah. Mungkin sosek? Tak mungkin. Ini Nabi nyobik. Kalau kalian pegang teguh, kalian tak akan tersesat. Ada orang yang lebih kokoh pegangannya dari orang yang menjadikan dasar bernegaranya undang-undang dasar Al-Quran Sunnah. Ada lebih kokoh itu pegang? Aduh, ya. Awak ini dewan sampai-poya menggolkan undang-undang pengadilan agama sah. Lamur tak dulu lagi teror apa nama radikal ke kawan-kawan yang berjuang di DPR waktu itu. Iya, harus disabun kan perjuangan mereka harus diapresiasi. Memperjuangkan golnya undang-undang peradilan agama walaupun perlu revisi itu jelas lah. Undang-undang ekonomi syariat kan payah aja berjuang sah. Kan tak mereka sendirilah Al-Quran Sunnah dan undang dasar. Tak boleh kalian tontonlah anaknya. Tak Islam nanya. Apa sebut? Wariskan ke anak-anak saudaranya. Sah? Ini memang dulu Bani Umayyah tak ke anak-anak. Bani Abbasiyah tak ke anak-anak. Ini disanjung-sanjung Utsmaniyah tak ke anak-anak. Tak apa, uang tan boleh kau tak boleh? Beko kau ni je Nabi jadi deh. Weh, kalau ikut teori cara berpikir mereka, Nabi kau ni dia tak tu? Apa tak? Jadi khalifah pertama bisan. Kan ya? Khalifah kedua? Mintua. Khalifah pertama mintua. Khalifah kedua? Mintua. Khalifah ketiga? Minantu. Khalifah keempat? Minantu. Saya lah. Mana anak aja dia? Asal itu Nabi pemimpin dipimpin dari Quraisy. Berarti Nabi KKN juga ya. Makanya jangan kodok membaca teori Montesquieu, teori gilo-gilo, ya. Belajarlah Islam. Sebab Allah memilih menciptakan sesuai yang Dia kehendaki. Itu yang harus ditanam. Kalau Allah memilih Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian inyo menjadi mintua Nabi,
Allah yang memilihkan. Dan alhamdulillah di zaman Abu Bakar ada yang mengeluh? Enggak kan? Zaman Umar ada yang mengeluh? Enggak, ada. Kecuali orang sakit. Orang sakit tentu ngeluhnya. Tapi orang-orang yang sehat enggak. Dan sebagainya. Zaman Utsman enggak ada sahabat yang mengeluh. Yang mengeluh siapa? Orang-orang yang terpapar pemikiran luar, Khawarij. Bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tapi dari pemikiran-pemikiran dunia luar. Allah musta'an. Nah, jadi akhirnya Mughirah sengaja menjatuhkan diri. Setelah itu dikampaknya sampai pecah belah. Ternyata yang kalian sembah itu tidak berguna. Tidak berguna. Tapi tetap juga mereka sembah. Kemudian Syekh menyebutkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi tentang orang-orang yang baru masuk Islam di Hunain waktu itu, yaitu mereka melewati sebuah pohon di masa jahiliyah dulu orang-orang musyrikin, dan sampai saat orang musyrikin saat itu meletakkan senjata-senjata mereka di situ untuk kesaktiannya. Disebut Zatu Anwat. Lalu ketika mereka melewati itu, para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat, kalau Zatu Anwat, buatkan pula kami seperti itu." Akhirnya Nabi menyamakan permintaan itu dengan permintaan umat Nabi Musa untuk dibuatkan patung. Berarti mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan kubur, mengkeramatkan ini dan itu dengan menganggap ada manfaat di situ, itu sama dengan minta dibuatkan berhala. Maka oleh sebab itu orang-orang yang paham tauhid mengerti ini, tapi orang-orang yang tidak tahu tauhid itu dianggapnya sebagai hal-hal yang dibolehkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan untuk menyesatkan orang, tapi mengingatkan orang yang tersesat untuk kembali. Kan sudah sering kita ingatkan kaum muslimin, kalau bisa tuan-tuan langsung minta ke Pak Presiden, tu nak melalui bupati je tuan-tuan. Dapat undangan dari Pak Prabowo, Hafizullah, Dasman, temo BLT di Istana Negaranya. Itu perlu je dan jangan balik ke Pak Bupati. Apalagi Pak Bupati payah lah suji nyogi kan. Apa cara Pak aja. Dan apa yang nak dapat BLT dari Pak Prabowo nya atau jatah MBG nya kan. Nambu SPPG lah dan nya. Tuh ndak mata kaji lihat dah. Mata kaji lihat dah. Nyala dapat undangan dari Pak Prabowo rumah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengundang kita untuk berdoa langsung kepadanya. Apa jole banyak aja kayak nan Alawi tu. Iya. Nan dak jole gini sam. Apa lo nyonya le ke sepulan yang kubuan ampek kubuan. Ada di Aceh, ada di Sumber, ada di Papak no mano. Masa iya soangnya kubuan banyak. Kosan sitan kubuan ke Zawang. Siko sorban, iko trompa, nanenya tadi lagi ini, masa apa? Itulah akibat apa? Gulu mengultuskan, dan itulah yang membuat penyakit syirik itu berjangkit di zaman jahiliyah dan juga di zaman-zaman belakangan. Lalu Syekh mengingatkan, karena yang diyakini jahiliyah dulu sama juga yang diyakini oleh orang-orang yang meniru jahiliyah di zaman sekarang. Apakah beliau mengafirkan setiap orang yang melakukan itu? Tidak. Beliau tidak mengafirkan setiap pelaku, karena kita tahu Syekh yang mengatakan, dia sendiri mengatakan, karena kebanyakan manusia melakukannya karena jahil. Maka perlu diajarkan, kata Syekh bin Baz, zaman ini zaman berlemah lembut, ya, dengan menyampaikan kebenaran itu. Nah, dan kita tidak mengafirkan orang-orang yang tawaf di kuburan Badawi di Mesir, atau orang yang tawaf di kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Syam, atau yang tawaf di kuburan sepulan, ya, karena mereka rata-rata jahil. Tetapi dan wajib diberikan ilmu ini. Nah, tapi kalau sudah tahu itu syirik, dibuatnya lagi
Mungkin kita lihat lagi, mungkin dia dalam kondisi tidak sadar, atau orang yang tidak sadar atau dipaksa. Tapi kalau berdoa kan biasa tidak ada paksa dong, tidak. Nah, kalau syirik mungkin dipaksa, akhirnya kena dipaksa. Ada 5 stasiun yang harus kita lewati untuk melekatkan hukum syirik, kafir, bid'ah, fasik pada seseorang. Tidak sembarangan. Tapi perbuatannya, ini bid'ah ya harus kita katakan. Tapi pelakunya tidak langsung kita hukum sebagai ahli bid'ah. Kecuali dia da'i yang memang selalu menyerukan bid'ah. Ya tentu mubtadi'. Ya, sudah berilmu dan tahu itu bid'ah, tapi mengatakan bid'ah hasanah. Berarti dia tahu itu bid'ah. Tapi dia ingin jadikan bid'ah hasanah. Dan kalau kita ada enggak bid'ah hasanah, Bang? Ada, Bang, tapi tetap dolalah. Kullu bid'atin dolalah, sekalipun bid'ah hasanah tetap dolalah. Nya hasanah ndaknya Allah, ndaknya Nabi, tapi nya orang yang melakukannya. Kan ya? Kalau ndak yang didakwakan Nabi ada bid'ah. Yang didakwakan Nabi ada bid'ah? Enggak. Dia dakwakan Nabi sunnah. Lawan sunnah ya bid'ah. Berarti lawan bisa dikumpulan? Enggak. Bisa dikumpulkan. Makanya menuduh kita membela Israel tidak mungkin, karena Israel itu musuh abadi sampai mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam tidak boleh lah, sama loh jangan Yahudi. Yahudi tidak nemu kecuali bangsa mereka aja masuk agamanya. Kalau mau mujalin masuk agama Yahudi, Timur tidak Timur orang. Kecuali kini mereka butuh tentara dari dunia luar, dinaturalisasi ke Israel. Ada yang masuk daftar? Nah, ke iyo ke Arab Saudi itu Yahudi kan, ada yang Arab Saudi daftar ke Israel. Woi, coba buktinya kalian jangan yang mana berita aja. Dan ada daftar, ada dari Mesir, ada daftar dari India, ada daftar. Nah, dari Jordan ada masuk. Woi, tapi Arab Saudi tidak pernah ngomong. Masa iyo ni oh Yahudi tidak ada masuk sini roh dalam. Berarti jole fitnah ya. Woi, Iran katanya yang membela Israel, membela Palestina, indak tio sejak berdiri Iran tidak pernah nawo nama orang Syiah yang syahid di Palestina doh. Kalau Arab Saudi banyak. Itu cahaya itu tuan mosong Syiah pembela Islam. Itu kalau fitnah lah orang Arab Saudi sebagai penjual Palestina. Kini yang membantu Palestina rutin itu siapa? Arab Saudi. Iran mengirim milisi. Apa kau membantai rakyat Palestina. Kita tengok ketika Hizbullah diusir dari selatan Lebanon. Gembira ada orang Lebanon? Gembira ada orang Lebanon? Gembira. Ketika Khamenei mati potong. Gembira orang Suriah atau enggak? Gembira orang Suriah. Karena mereka merasakan pahitnya kerja tangan, keterampilan orang-orang Syiah di negeri-negeri mereka. Allah musta'an. Ala kulli hal. Terserah tentulah. Ini masalah kan tak bisa. Nabi kok turun tak juga yakin saudara. Kan ya? Nabi itu yakin kan tak yakin. Nah, makanya teman nasihat kita sampaikan. Jangan sembarangan mengatakan sesuatu karena lisan itu akan diminta pertanggung jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sesuatu lah mau jadi.